Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Devin Muhammad Soleh dan teman saya Anissa Urohmah akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul yaitu perusahaan perseorangan. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu jenis perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pemilik saja. Pemilik ini mempunyai tanggung jawab tak terbatas. Resiko yang ditanggung tidak hanya terbatas dari kekayaan perusahaan, namun juga mencakup keseluruhan kekayaan pribadi. Perusahaan perseorangan sangat bergantung pada pribadi pemimpin, yaitu sebagai pemilik perusahaan. Karena semua orang bebas berkembang membuat bisnis personal tanpa ada batasan-batasan tertentu untuk mendirikannya. Sehingga perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang paling digemari oleh masyarakat. Karena bentuk usaha ini bisa dikelola oleh satu orang saja dan yang mengendalikan semua keputusan, menerima seluruh profit serta bertanggung jawab atas semua yang ada. Biasanya perusahaan perseorangan itu didirikan oleh seseorang pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk berusaha. Karena pada perusahaan perseorangan, pengusaha merangkap pemimpin perusahaan. Jika modalnya kecil, ia bekerja sendiri, dan jika modalnya besar dan usahanya cukup luas, pengusaha bisa memperkerjakan beberapa orang untuk membantu usahanya tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu karakteristik perusahaan perseorangan atau ciri-ciri perusahaan perseorangan. Ciri-ciri perusahaan perseorangan terdapat 11 poin. Yang pertama yaitu pengelolaannya sederhana. Karena dalam perusahaan perseorangan itu tidak memerlukan sesuatu yang sulit dilakukan. Karena biasanya perusahaan perseorangan itu tidak mempunyai badan hukum, sehingga untuk pengelolaannya sangat mudah, beda halnya dengan PT atau perusahaan-perusahaan yang besar. Dan yang kedua yaitu tanggung jawab tidak terbatas. Maksud dari tanggung jawab tidak terbatas ini yaitu jika terjadi sesuatu kerugian itu tidak ada yang dilibatkan kecuali dirinya sendiri. Dan yang ketiga tidak ada pajak. Yang ada adalah pungutan dan retribusi. Yang keempat, seluruh keuntungan bisa dinikmati sendiri. Dan yang kelima, roda perusahaan diatur secara pribadi. Yang keenam, dapat dipindah tangankan. Dan yang ketujuh, jangka waktu perusahaan tidak terbatas atau seumur hidup. Yang kedelapan, modal relatif tidak terlalu besar. Yang kesembilan, kelangsungan usahanya tergantung pada pemiliknya. Dan yang ke-10 yaitu dalam melakukan pengelolaan perusahaan, pemilik juga menjadi bagian dari manajemen, sehingga pengendalian internal tidak terlalu kompleks dan mudah diawasi oleh pemilik langsung. Dan yang terakhir, pemilik memungkinkan menerima 100% hasil keuntungan yang dihasilkan dari perusahaannya tersebut. Untuk poin yang ketiga yaitu jenis perusahaan perseorangan. Jenis perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh seseorang pengusaha yang meliputi jenis perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri. Untuk poin yang pertama yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli barang dengan maksud untuk menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk serta menambahkan barang secara berarti. Barang yang diperdagangkan tersebut dapat berupa konsumsi atau bahan baku. Kegiatan atau aktivitas perusahaan dagang terutama yaitu sebagai pembelian dan penjualan barang yang berwujud fisik. Ciri-ciri dari perusahaan dagang yaitu meliputi: satu, usaha yang dilakukan adalah membeli barang dagang dan menjualnya tanpa diolah terlebih dahulu. Dua, melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang baik secara tunai maupun kredit. Yang ketiga, melakukan penyimpanan barang dagang yaitu setelah pembelian dan sebelum barang laku terjual. Yang keempat, melakukan transaksi retur pembelian atau retur penjualan bila itu diperlukan.
Dan yang terakhir yaitu melakukan transaksi pelunasan atau pembayaran utang dan penerimaan piutang dagang yang telah terjadi. Poin yang kedua yaitu jenis perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penggunaan jasa dengan alat bantu dan yang bertujuan untuk memperoleh imbalan berupa uang. Perusahaan jasa merupakan perusahaan perseorangan yang menepati urutan kedua dan yang banyak dijumpai dalam masyarakat sesudah perusahaan dagang. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Mas Devin. Selanjutnya ada poin D, kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan. Jadi setiap perusahaan tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Nah, kelebihan perusahaan perseorangan ini yang pertama ada laba hanya untuk pengusaha perseorangan. Karena dalam perusahaan perseorangan hanya dimiliki satu pengusaha, maka labanya tidak ada laba bagi hasil. Jadi labanya hanya untuk satu pengusaha saja, hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, organisasi sederhana. Sangat-sangat sederhana dalam mendirikannya, hanya mendaftarkan diri ke pemerintah daerah dan memberikan lisensi pekerjaan untuk menjalankan bisnis mereka. Yang ketiga, pengendalian seutuhnya. Ya, dikarenakan hanya satu pemilik, maka tidak akan terjadi konflik dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, pajak rendah. Karena hanya dimiliki satu orang tadi, maka dianggap pajak hanya untuk satu orang. Jika dibandingkan dengan bisnis lain atau perusahaan lain, memang perusahaan perseorangan ini dinilai pajaknya sangat-sangat rendah. Yang kelima, kebebasan yang tidak dimiliki oleh bentuk kepemilikan bisnis lain, di mana dalam perusahaan perseorangan ini hanya satu orang yang bertanggung jawab bisnisnya sendiri, dan kebebasan terhadap diri sendiri tidak ada yang mengikat dan tidak ada peraturan tertentu mengenai bagaimana bisnis berjalan, dan hanya memang satu yang berhak mengambil keputusan. Mereka tidak terjadi ikatan atau kekangan antara pihak satu dan pihak lain karena hanya ada satu pengusaha. Yang keenam, mudah dibentuk usaha perseorangan karena begitu sederhana dalam bentuk kepemilikan ini. Memang karena perusahaan perseorangan ini mudah dibentuk, ya memang karena hanya memerlukan lisensi tadi, begitu mudah pengurusan dalam pembentukan usaha atau bisnis. Jadi memang usaha perseorangan ini lebih dialternatifkan. Yang ketujuh yaitu insentif laba. Jadi laba dapat diambil setelah membayar seluruh beban. Selanjutnya, kekurangan perusahaan perseorangan. Selanjutnya, kekurangan perusahaan perseorangan. Yang pertama, poin A, pengusaha perseorangan bertanggung jawab atas semua kerugian. Nah, sama seperti ketika laba hanya untuk satu orang, maka kerugian pun hanya ditanggung oleh satu pemilik usaha itu. Jadi di perusahaan perseorangan ini memang labanya hanya untuk satu orang, dan nanti ketika terjadi kerugian ya ditanggung hanya satu orang. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas. Artinya tidak ada batas utang yang menjadi tanggung jawab pemilik. Maksudnya ketika terjadi utang piutang dan sebagainya, ya tanggung jawab dibebankan kepada pemilik usaha. Yang ketiga, dana terbatas. Karena hanya ada satu orang pemilik usaha. Yang
Yang ketiga, dana terbatas. Karena hanya ada seorang pengusaha perseorangan, maka dana yang ditanamkan lebih kecil dibandingkan bisnis lain. Nah, dalam perusahaan perseorangan ini karena hanya didirikan dan dibentuk oleh satu orang pengusaha, maka dananya hanya sebatas apa yang ia punyai. Ketika si A ini ingin membuat usaha dan dia hanya memiliki dana 50 juta misal, ya dia hanya memiliki dana tersebut dibandingkan dengan bisnis lain ketika ada seperti koperasi atau perseorangan terbatas, maka dana yang diambil pun lebih dari perusahaan perseorangan ini. Yang keempat, keterampilan terbatas. Karena pengusaha perseorangan mempunyai keterampilan terbatas dan mungkin tidak dapat mengendalikan semua bagian perusahaan. Contohnya ketika seorang pengusaha yang ingin mendirikan perusahaan hanya sebatas ia bisa memproduksi. Nah, ia hanya bisa bagian produksi, tidak bisa bagian marketing atau dan sebagainya. Yang selanjutnya, keahlian dan kemampuan terbatas. Keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sangat menentukan dalam menjalankan bisnis. Karena perusahaan perseorangan ya hanya dimiliki oleh atau hanya didirikan oleh satu orang pengusaha, maka ya hanya itu keahlian dan kemampuan yang bisa digunakan untuk menjalankan perusahaan. Yang selanjutnya, perasaan terisolasi dalam menjalankan perusahaan perseorangan. Terisolasi maksudnya saat berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Dalam menjalankan usaha tentunya tidak terlepas dari sebuah masalah. Nah, di dalam perusahaan perseorangan ini tentunya ya ketika terjadi masalah hanya seorang pengusaha hanya bisa menyelesaikannya sendiri, tidak ada partner untuk sekedar sharing bagaimana memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, keterbatasan akses modal. Modal merupakan sumber daya untuk suatu perusahaan dapat tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, banyak pemilik bisnis perusahaan perseorangan menggunakan harta pribadi untuk memperoleh pinjaman. Jika pemilik gagal melunasi pinjaman, maka harta pribadi akan langsung disita untuk melunasi pinjaman tersebut. Nah, ketika seorang pengusaha mendirikan bisnis, tentunya tidak terlepas dari yang namanya hutang atau pinjaman. Nah, ya memang kebanyakan pengusaha itu menjaminkan harta pribadi karena ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau gulung tikar dan sebagainya, maka ya ia hanya akan kehilangan harta pribadinya, tidak bersangkut paut dengan pihak lain. Selanjutnya, kurangnya kesinambungan bisnis perusahaan perseorangan dijalankan pemilik tunggal, sehingga jika pemilik meninggal dunia, pensiun, atau sudah tidak mampu lagi, maka keberlangsungan bisnis akan terancam. Nah, hal ini menjadi suatu perhatian ya, karena ketika perusahaan atau bisnis tersebut ya hanya dikelola satu orang, kekurangannya ya akan ketika pengusaha meninggal dunia misal. Nah, ketika pengusaha itu meninggal dunia ya bisnisnya otomatis jika tidak ada yang menurunkan atau tidak ada itikat dari keturunannya untuk menjalankan bisnisnya atau melanjutkan bisnisnya, ya bisnis otomatis akan gulung tikar. Selanjutnya poin E yaitu cara pendirian perusahaan perseorangan. Memang dalam undang-undang tidak mengatur secara persis bagaimana sih tata cara mendirikan perusahaan perseorangan. Namun di sini saya mendapatkan contoh dari sebagai loan officer Bank PDT Jateng bekerjasama dengan PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia. Di sini mereka calon debitur, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat akta pendirian usaha. Akta tersebut tidak perlu didaftarkan kepada kepaniteraan pengadilan dan tidak perlu diumumkan dalam berita negara atau tambahan berita negara. Nah, setelah mendapatkan akta pendirian, akta pendirian ini
didapatkan di notaris ya. Ketika sudah mendapatkan akta pendirian, selanjutnya yaitu menghadap kepala kantor Departemen Perdagangan Perindustrian setempat untuk memperoleh izin usaha. Kemudian ketika perusahaan itu dalam undang-undang wajib memiliki tempat usaha, maka harus menghadap kepala bagian perekonomian pemerintah daerah untuk memperoleh surat izin tempat usaha. Jika sudah mendapatkan surat izin dari kepala departemen perindustrian, syarat-syarat sudah dipenuhi, barulah pengusaha yang bersangkutan dapat mendaftarkan perusahaannya pada kantor Departemen Perdagangan setempat gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya kami dari kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.